Secara tak terduga, Gregoria Mariska Tunjung justru menjadi pahlawan yang mengantarkan Putri Kusumawardhani ke panggung BWF World Tour Finals 2025. Sebuah drama terjadi di semifinal Kumamoto Masters 2025 yang memastikan langkah Putri KW ke turnamen penutup tahun paling bergengsi. Tunggu dulu, ini berita besar. Bagaimana bisa Gregoria yang menentukan kelolosan Putri KW? Bukankah Putri KW sendiri bahkan tidak bermain di Kumamoto Masters? Ini benar-benar plot twist yang tidak terduga. Tepat sekali. Disinilah letak kejutannya. Putri KW memang absen, tetapi nasibnya bergantung pada hasil pertandingan lain, khususnya laga antara Gregoria Mariska Tunjung melawan pemain Taiwan, Chiyu Pin-Chian. Gregoria tampil luar biasa dan berhasil mengalahkan Chiyu dalam 2 game langsung 21-16 dan 21-14. Jadi, kemenangan Gregoria atas Chiyu secara otomatis mengunci posisi Putri KW. Ini seperti sebuah takdir yang dibantu oleh rekan senegara. Kemenangan Gregoria tidak hanya membawanya ke final, tetapi juga memberikan hadiah tiket World Tour Finals untuk Putri KW. Sungguh sebuah kerjasama tim yang tidak disengaja. Benar sekali. Kekalahan yang dialami Chiyu membuat perolehan poinnya tidak lagi bisa mengejar poin yang sudah dikumpulkan oleh Putri KW di peringkat Race to Finals. Dengan demikian, Putri KW menjadi tunggal putri ke-7 yang resmi mendapatkan tiket ke Hangzhou. Ini adalah pencapaian luar biasa baginya. Luar biasa, artinya Indonesia kembali memiliki wakil di sektor tunggal putri di ajang BWF World Tour Finals. Siapa saja lawan-lawan berat yang sudah menunggu Putri KW di sana? Persaingannya pasti akan sangat ketat. Tentu saja, Putri KW akan bergantung dengan nama-nama besar yang sudah lebih dulu lolos. Ada Akane Yamaguchi dari Jepang, An Se-young dari Korea Selatan yang merupakan pemain peringkat 1 dunia, lalu duo China, Wang Jiyi dan Han Yu. Selain itu, ada juga Pornpawi Chokuwong dari Thailand dan bintang muda Jepang Tomoka Miyazaki. Wow, daftar pemainnya benar-benar mengerikan. Ini adalah ujian sesungguhnya bagi Putri KW. Tapi masih ada 1 tiket tersisa kan? Siapa yang akan memperebutkannya? Betul sekali. 1 tiket terakhir di sektor tunggal putri masih menjadi rebutan antara Ratchanok Intanon dari Thailand dan Chiyu Pin-Chian dari Thailand. Pertarungan mereka untuk mengumpulkan poin di turnamen terakhir Australia Open 2025 akan sangat menentukan. Dengan lolosnya Putri KW, berarti Indonesia sudah punya berapa wakil di BWF World Tour Finals tahun ini? Saya dengar ada beberapa nama lain yang juga sudah dipastikan lolos. Sampai saat ini, Indonesia sudah mengamankan 3 tiket. Selain Putri KW, ada tunggal putra andalan kita, Jonathan Christian atau yang akrab disapa Jojo. Lalu ada juga ganda putra fenomenal yang sedang naik daun, Sabar Karyaman Kutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani. Ah, tentu saja Jojo dan duet Sabar Reza. Bagaimana cerita kelolosan mereka? Saya ingat perjuangan mereka juga tidak kalah dramatisnya. Betul sekali. Jojo memastikan tiketnya setelah rivalnya dari Singapura, Loh Ken Yew, tersingkir di babak perempat final Kumamoto Masters 2025 pada hari Jumat tanggal 14 November. Kekalahan Loh Ken Yew membuat poin Jojo tidak terkejar lagi. Sama seperti kasus Putri KW, nasib Jojo juga ditentukan oleh hasil pemain lain. Sepertinya keberuntungan sedang berpihak pada para pemain Indonesia tahun ini. Lalu bagaimana dengan Sabar dan Reza? Kalau Sabar dan Reza, mereka mengunci tiket BWF World Tour Finals 2025 setelah berhasil menembus babak semifinal Hilo Open 2025 pada akhir Oktober lalu. Performa konsisten mereka sepanjang tahun akhirnya membuahkan hasil yang manis. Ini menunjukkan bahwa persaingan untuk bisa tampil di BWF World Tour Finals memang sangat ketat. Tidak sembarang pemain bisa ikut serta. Hanya 8 pemain atau pasangan terbaik dari setiap sektor yang berhak tampil. Tepat. Seleksinya didasarkan pada peringkat khusus yang disebut Race to Finals, yang mengakumulasi poin dari seluruh turnamen BWF World Tour sepanjang tahun. Kumamoto Masters ini adalah salah satu panggung terakhir perebutan poin sebelum ditutup oleh Australia Open 2025 minggu depan. Australia Open akan menjadi penentu akhir bagi beberapa pemain yang masih berjuang. Kapan tepatnya BWF World Tour Finals 2025 akan diselenggarakan? Saya sudah tidak sabar menyaksikannya. Catat tanggalnya, BWF World Tour Finals 2025 akan digelar di Hangzhou, China, mulai tanggal 17 hingga 21 Desember mendatang.
Ini akan menjadi penutup musim yang spektakuler. 3 wakil dari 3 sektor berbeda, Jonathan Christian, Putri Kusumawardani, dan Sabar Reza. Ini adalah kekuatan baru bulu tangkis Indonesia. Semoga mereka bisa memberikan kejutan dan menutup tahun dengan gelar juara. Dua pahlawan bulu tangkis Indonesia telah mengamankan tempat di panggung dunia. Namun, akankah kejutan besar lainnya menyusul di detik-detik terakhir? Selamat datang kembali di kanal kami, para penggemar bulu tangkis sejati. Hari ini kita akan membahas kabar paling hangat dari dunia bulu tangkis Indonesia yang penuh drama dan harapan. Betul sekali. Ada berita gembira yang datang dari pasangan ganda putra kebanggaan kita, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi. Mereka secara resmi telah memastikan diri untuk berlaga di BWF World Tour Finals 2025. Ini adalah pencapaian luar biasa yang patut kita rayakan bersama. World Tour Finals, sebuah ajang bergengsi yang hanya diikuti oleh 8 wakil terbaik dari setiap sektor, akan diselenggarakan pada tanggal 17 hingga 21 Desember mendatang di Hangzhou, Tiongkok. Bayangkan, Sabar dan Reza akan bersaing dengan para elit bulu tangkis dunia. Dan yang lebih menarik lagi, hingga pekan kedua bulan November 2025 ini, Sabar dan Reza adalah satu-satunya wakil Indonesia yang secara matematis sudah mengamankan posisi mereka. Ini menunjukkan konsistensi dan performa puncak yang mereka tunjukkan sepanjang musim. Namun, di balik euforia ini ada harapan besar yang menyertai. Sabar dan Reza tidak ingin sendirian di panggung dunia. Mereka sangat berharap ada wakil Indonesia lainnya yang bisa menyusul, terutama pasangan ganda putra yang juga kita cintai, Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri. Harapan ini bukan tanpa alasan. Kita semua tahu potensi besar yang dimiliki oleh Fajar dan Fikri. Kehadiran mereka di World Tour Finals tentu akan menambah kekuatan tim Indonesia dan memberikan semangat juang yang lebih besar. Sabar sendiri mengungkapkan rasa syukurnya saat ditemui di Gideon Badminton Hall, Bogor, pada hari Kamis, tanggal 13 November 2025. Ia berkata, "Ya, kami sangat bersyukur bisa jadi wakil Indonesia di sana." Sebuah pernyataan yang menunjukkan kerendahan hati dan kebanggaan. Dan ia melanjutkan dengan harapan yang tulus. Mudah-mudahan nanti juga ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri bisa nyusul ke World Tour Finals juga. Dan ada dari pemain dari sektor lain juga. Ini adalah semangat kebersamaan yang selalu kita dambakan dari para atlet kita. Saat ini, Fajar dan Fikri berada di peringkat ke-15 dalam klasifikasi BWF World Tour Finals dengan perolehan 58.790 poin. Angka ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki peluang meskipun persaingan sangat ketat. Betul sekali. Setiap poin sangat berharga di fase krusial ini. Dan kabar baiknya, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menambah wakil. Perhitungan poin kualifikasi akan terus berlanjut hingga Australia Open 2025 yang akan digelar pekan depan. Australia Open ini menjadi turnamen penentu bagi banyak atlet. Ini adalah kesempatan terakhir untuk mengumpulkan poin-poin penting dan mengamankan posisi di 8 besar. Kita pasti akan menyaksikan pertandingan-pertandingan yang sangat mendebarkan. Dan yang lebih menarik lagi, secara matematis ada juga harapan dari sektor tunggal. Tunggal putra kita Jonathan Christian dan tunggal putri Putri Kusumawardani memiliki peluang besar untuk lolos kualifikasi. Keduanya juga dijadwalkan akan bertanding di Australia Open pekan depan. Ini adalah berita yang sangat menggembirakan. Bayangkan jika kita bisa mengirimkan wakil dari berbagai sektor. Itu akan menjadi bukti dominasi bulu tangkis Indonesia di kancah internasional. Meskipun Sabar dan Reza sudah dipastikan lolos, mereka tidak akan berleha-leha. Mereka tetap akan mengikuti Australia Open 2025. Tujuannya jelas, untuk meningkatkan peringkat mereka saat ini. Sebuah keputusan yang sangat profesional. Mereka tidak hanya berjuang untuk diri sendiri, tetapi juga untuk mengharumkan nama bangsa. Setiap peningkatan peringkat akan memberikan keuntungan strategis di turnamen-turnamen berikutnya. Jadi, para penggemar bulu tangkis, mari kita terus berikan dukungan penuh kepada semua atlet kita.
Australia Open pekan depan akan menjadi saksi bisu perjuangan mereka. Kita berharap akan ada lebih banyak kabar gembira yang datang dari sana. Dan ia melanjutkan dengan harapan yang tulus. Mudah-mudahan nanti juga ada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri bisa nyusul ke World Tour Finals juga, dan ada dari pemain dari sektor lain juga. Ini adalah semangat kebersamaan yang selalu kita dambakan dari para atlet kita. Saat ini, Fajar dan Fikri berada di peringkat ke-15 dalam klasifikasi BWF World Tour Finals dengan perolehan 58.790 poin. Angka ini menunjukkan bahwa mereka masih memiliki peluang meskipun persaingan sangat ketat.